Puji Tuhan, jumpa lagi bersama program Kita Diberkati. Puji Tuhan, Shalom saudaraku, apa kabar? Dimanapun Anda berada, saya ucapkan berkat. Kiranya di hari yang baru ini kita terima berkat baru, karena kita peratapan berkata selalu baru. Berkat Tuhan tiap hari, haleluya, haleluya. Nah, hari ini saya kembali buat renungan. Kiranya ini kembali menjadi berkat buat kita. Dan renungan ini saya beri judul yaitu mengasihi orang yang menyakiti. Haleluya. Ya, nggak gampang memang, saya tahu. Nggak mudah saudara. Ya, kita mau mengasihi, kita mau mengampuni, kita mau melepaskan berkat ke orang-orang yang membuli, orang-orang yang menyakitkan hati kita, saudara. Nggak gampang. Ya, nggak gampang. Tapi saya harus katakan Tuhan lagi tunggu itu dalam hidup kita. Karena Tuhan mau kita itu berbeda. Orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Harus ada perbedaan, saudara. Ya, jadi kita nggak boleh sama dengan mereka. Ya, hidup Kristen itu hidup bernilai. Hidup Kristen itu hidup berharga. Kenapa? Karena kita sudah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar di kayu salib melalui apa? Melalui darah, bukan lewat pound sterling Inggris kita dibayar, bukan lewat euro Eropa, yen Jepang, ringgit Malaysia, rupiah Indonesia. Kita dibeli dengan darah. Haleluya. Darah sangat mahal, saudara. Iblis tawar-tawar murah. Kita bukan murahan, saudara. Ya, kita mahal, saudara. Maka dari itu jangan ganti keyakinan cuma gara-gara jabatan, cuma gara-gara kesuksesan, cuma gara-gara money atau uang, kedudukan dan sebagainya. Jangan, saudara. Saya mau katakan, saudara, saudara akan menyesal seumur hidup kalau kita mengganti ya keyakinan kita. Udah benar keyakinan kita, saudara. Orang mau bully kita, orang mau benci kita, orang mau bilang bahwa kebanggaan kita salib. Ya kan, saya punya kebanggaan tuh salib, saudara. Karena di salib itu ada pembebasan buat saya. Di salib itu ada kasih yang sempurna yang terjadi buat saya. Kalau Tuhan tidak mengasihi saya, ya mungkin saya tidak ada sampai hari ini. Ya, dan di salib itu ada pengampunan, ya, ada penyucian buat dosa-dosa saya. Roma 3 ayat 23, semua manusia sudah hilang kemuliaan Allah, saudara. Nah, di salib itu kita terima pengampunan itu, saudara, pengorbanan Kristus itu. Ya, dan di salib itu ada berkat-berkat yang luar biasa, saudara. Ya, orang mau bilang di salib itu ada jin kafir, Alkitab orang Kristen palsu, saudara. Tapi saya selama 36 tahun di ladang Tuhan sampai hari ini, saudara, saya mau katakan saya tidak pernah jumpa Tuhan mengajar kita membenci. Saya tidak pernah jumpa Tuhan mengajar saya untuk membuli, untuk menyakiti orang lain. Itu bukan jalan Tuhan yang saya sembah. Itu adalah jalan iblis yang akan menghancurkan. Itu makanya poin pertama, ya, mengasihi orang yang menyakiti kita itu, saudara. Poin yang pertama, kita harus tahu, kita harus sadar bahwa kebencian itu adalah jalan iblis yang mau menghancurkan hidup kita. Yohanes 10 ayat 10, Yesus sudah buka kedoknya iblis mencuri, membunuh, membinasakan, saudara. Ya, jadi jadi jelas, ya, visi misinya setan itu seperti itu, ya. Jangan mau kita dipakai oleh menjadi alat iblis dalam kebencian, ya. Orang yang suka membenci, orang yang suka membuli, orang yang suka menyakiti orang, itu adalah orang yang ada di jalan iblis. Saya mau kasih tahu, ya, saya mau katakan agama manapun tidak akan mengajar tentang membenci, mengajar tentang membuli, mengajar tentang menyakitkan. Enggak, ya. Ajaran Tuhan bukan itu. Tapi kok ada ya orang-orang seperti itu, ya. Saya bingung, dia belajar dari mana, ya. Saya mau katakan, saudara, ya, dia belajar dari mana, saudara, ya. Puji Tuhan, tapi kita jangan seperti itu. Makanya Tuhan mengajarkan kita jangan balas jahat dengan jahat, ya. Jangan sama seperti itu, harus berbeda. Ya, anak Tuhan harus berbeda, saudara. Puji Tuhan. Dan yang kedua, saudara, kebencian itu, ini saya perlu kasih ingat, kebencian itu adalah awal dari tindak kejahatan nanti. Makanya jangan membenci. Karena saya mempelajari orang yang punya kebencian itu tidak punya rancangan-rancangan kebaikan. Orang yang membenci itu pasti rancangan-rancangannya, ya, arah-arahnya itu bagaimana supaya orang lain disakiti, ya, kalau perlu dibunuh.
Apakah itu jalan Tuhan? Bukan. Itu jalan setan. Saudara, ya. Jangan ikuti itu, ya, puji Tuhan. Karena ajaran Tuhan dalam hidup kita anak Tuhan, orang percaya, ingat. Ini poin yang ketiga, ya, adalah jalan kasih. Ya. Adalah jalan kasih, ya. Kita harus sadar. Ya, kita harus tahu bahwa kasih itu, haleluya, ya, kasih itu adalah apa? Akan membawa kita kepada kemenangan. Ya. Iya, caranya bagaimana? Iya, salah satu saya bilang. Ya, mengalah untuk menang, bukan untuk kalah. Saudara pikir kalau mengalah itu untuk kalah? Enggak. Mengalah itu untuk menang. Ya. Kasih. Saudara. Dan doktrin ideologi itu kasih. Ya. Kalau ada orang membenci, ada orang yang membuli, orang yang tidak suka menyakiti kita, lepaskan kasih. Lepaskan pengampunan. Oh, nggak bisa dong Pak Pendeta. Dia kan sudah begini. Itu hak Tuhan, bukan hak kita. Tuhan nggak pernah suruh kok kita balas jahat dengan jahat, nggak pernah. Ya, jangan keluar dari doktrin ideologi yang benar. Ya, saya perlu kasih tahu ini anak-anak Tuhan, hamba Tuhan dimanapun Anda berada, siapapun jabatan Anda pun apapun, saya harus kasih tahu. Tuhan tidak mengajar itu. Tapi kalau ada orang yang melakukan itu, ya udah, itu kan mungkin ajaran mereka. Ya, hak-haknya mereka, mulut-mulutnya mereka mau ngomong begitu. Ya enggak? Mereka mau membenci dengan mulutnya, dengan ucapan mereka, itu haknya mereka, mulut-mulutnya mereka, biarin aja. Itu aja kok repot, kata Gus Dur. Ya enggak? Haleluya. Jangan terpancing, saudara, ya, supaya kita selalu diberkati Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, ya, Allah itu merancangkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Ini yang mesti kita tahu. Kita harus sadar ini. Ya. Sekalipun itu di tengah-tengah kesukaran atau di tengah-tengah kesulitan. Saudara. Ya. Tetap Allah yang sama selalu merancangkan damai sejahtera, dan bukan kecelakaan. Ya, bukan. Bodoh aja orang yang mau ikuti itu. Ya, melepaskan kebencian, ikuti kebencian, ikuti membuli. Ya. Bodoh aja orang itu. Dan pandangan saya cuma dua nama mereka seperti itu. Orang-orang yang melakukan itu, ya. Pertama, orang-orang itu tidak bernilai. Orang-orang itu bodoh. Itu. Ya kan? Mau atas nama agama apapun, tetap saya mau bilang, yang saya tahu agama tidak pernah mengajarkan begitu. Yang saya tahu. Ya kan? Berarti sudah melenceng juga. Ya kan? Puji Tuhan, tapi kita nggak boleh ikutin seperti itu, ya. Kita ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Itu jalan hidup kita itu. Kan itu adalah jalan Tuhan, keberkatan dan jalan keselamatan itu. Puji Tuhan, ya. Biarlah ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Dan saya akan kunci dengan kalimat-kalimat menarik ini. Dengar, kita tidak rugi kalau kita melepaskan kasih dan pengampunan dan berkat kepada orang-orang yang menyakiti dan membenci kita. Enggak rugi. Justru di sana kita ada keuntungan besar. Pertama, nilai kita bertambah. Kedua, kita makin dimuliakan Tuhan. Amin. 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 Jangan keluar dari rel ini, kebenaran ini, saudara. Dan saya yakin kita terus akan diberkati. Puji Tuhan. Kita jumpa lagi dengan program Kita Diberkati di waktu yang akan datang. Dari tempat ini saya doakan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang berdosa Tuhan ampuni, dan yang berbeban berat diberikan kekuatan untuk menghadapi semuanya. Karena Dia adalah Tuhan yang tidak membiarkan kita dicobai melampaukan kekuatan kita. Pencobaan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita biasa, bukan luar biasa. Puji Tuhan. Jangan lupa like, subscribe yang belum, ya, dan share biar menjadi berkat untuk banyak orang. Tuhan berkati kita. Haleluya. Amin.